Dengan kami Direktur Utama PT Jababeka Tbk dengan kode emiten KIJA Bapak Setiono Juandi Darmono. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih Bu Dina. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Bapak, bagaimana Jababeka melihat tren permintaan lahan kawasan industri di tengah perlambatan ekonomi global dan juga dinamika geopolitik? Silakan Pak. Tergantung pada daerahnya dan kesiapan infrastruktur ya. Misalnya kami mengembangkan 2 kawasan industri manufaktur, yaitu di Cikarang dan di Kendal. Nah, permintaan di Kendal itu masih tinggi. Sedangkan permintaan di Cikarang karena tenaga kerja juga 2 kali lipat di Kendal dan tanah juga lebih mahal karena infrastruktur sudah lebih lengkap. Jadi memang permintaan tidak sebesar di Jawa Tengah. Kalau yang 2 lagi adalah kawasan ekonomi pariwisata di Tanjung Lesung dan Morotai, itu tentu masih menunggu infrastruktur yang lebih lengkap, baru bisa digerakkan dengan cepat. Berarti memang bisa dikatakan bahwa kawasan industri permintaannya itu yang menjadi pertimbangan utama adalah berkaitan dengan UMP, perbedaan UMP dari daerah tersebut. Ya, pertama tentu selalu adalah masalah stabilitas. Kalau stabilitas politik bagus, investasi juga akan deras masuk. Nah, kedua tentu daya saing kita. Apakah kita bisa bersaing dengan negara lain seperti Vietnam, terus di negara yang sekarang juga tumbuh banyak, di Kamboja dan lain-lain, itu perlu kita sikapi untuk meningkatkan daya saing nasional kita. Nah, kalau tenaga kerja sebetulnya menurut saya tidak terlalu nomor 1 karena tenaga kerja itu tergantung industri apa ini. Kalau industrinya adalah industri yang padat karya seperti sepatu, garment, itu memang sangat sensitif terhadap upah minimum. Tapi seperti di Cikarang yang sudah masuk ke bisnis atau segmen industri yang lebih atas, sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan sudah membayar gaji di atas upah minimum. Sudah tidak tergantung lagi pada kebijakan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah begitu ya? Betul, karena mencari tenaga skill juga tidak mudah sekarang ini. Dan tawaran di luar negeri banyak untuk tenaga kerja Indonesia yang punya skill, itu mudah mencari pekerjaan di luar negeri. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya salah satu yang menjadi tantangan adalah berkaitan dengan daya saing kita terhadap negara-negara yang juga memiliki tenaga kerja yang mungkin di level yang serupa seperti misalnya Vietnam dan lain sebagainya. Kira-kira yang ditunggu-tunggu oleh para investor apa Pak? Stabilitas ekonomi, makroekonomi negaranya, stabilitas regulasi usahanya, atau seperti apa? Pertama tentu adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur di kita ini baik, maka mereka bisa memproduksi itu dengan tepat waktu. Sehingga cepat bisa didelivery ke negara tujuan. Kedua tentu kalau kawasan baru atau industri baru ya tentu regulasi yang kondusif. Tapi kalau bidang-bidang yang sudah lama itu kan regulasinya juga udah jelas. Jadi itu tidak terlalu menjadi problem sebetulnya. Tapi image itu perlu bahwa negara kita ini welcoming terhadap investor asing dan negara kita ini juga mudah untuk memproses perizinan. Itu penting. Meskipun kita sekarang udah masuk ke OSS ya, tapi OSS juga baru. Betul. Malah kadang-kadang menjadi kendala. Ya. Ya, jadi ini juga perlu disikapi sehingga tetap penanganan yang baik terhadap pelanggan di tiap-tiap kawasan industri itu juga berbeda-beda. Ada yang sudah terampil, ada yang belum, ada yang sudah pandai untuk menyelesaikan masalah dengan birokrasi yang ada. Ini juga sangat menentukan, nggak bisa disamaratakan. Kawasan industri ada yang sukses sekali, ada yang susah jualan. Itu juga karena tergantung sama pengalaman, kemampuan menangani, dan juga infrastruktur yang tersedia. Oke. Dari penjelasan Anda kan sebenarnya, dan kita juga tahu bahwa sebenarnya posisi kawasan industri ini ada di tengah ya Pak Darmono begitu. Ya.
istilahnya memang variabel yang berpengaruh ini sangat banyak. Tadi Anda menyebutkan salah satunya yang nomor satu adalah berkaitan dengan infrastruktur. Kalau saya tidak salah menyimpulkan berarti ini berkaitan dengan logistik. Tidak hanya logistik, ini juga kesediaan listrik, kesediaan gas, kesediaan air, kesediaan tenaga kerja. Jadi logistik kan mungkin pelabuhan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol. Tapi di samping itu ada hal-hal lain yang juga dibutuhkan. Misalnya kalau listrik kita ini mahal, gas kita mahal, dan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Itu menjadi handicap untuk perusahaan yang ingin kepastian. Jadi itu juga perlu ada perbaikan. Nah, umumnya kejadian ini juga karena infrastruktur. Pipanya nggak ada. Infrastruktur sama ada. Listriknya mungkin kita oversupply. Tapi infrastrukturnya belum tentu. Aksesnya. Ya, jaringannya. Terus kemudian itu deponya, transformernya, itu kan harus disesuaikan sama kebutuhan. Makin tinggi permintaan, ya istilahnya kabel-kabelnya harus makin besar. Ya. Belum itu menyangkut kemampuan untuk mengelola distribusinya. Itu juga diperlukan kemampuan tersendiri. Ya. Oke, dengan salah satu tantangan utamanya adalah berkaitan dengan jaringan infrastruktur yang ada dari kawasan industri atau dari Jababeka sendiri, bagaimana mengadres tantangan ini, Pak? Ya, kita ini kalau Cikarang umurnya udah 36 tahun. Jadi sudah ekosistemnya lengkap, di samping kedekatan dengan infrastruktur di Jakarta, jalan tolnya prima, ya, pelabuhan tidak jauh dan makin hari makin lancar. Kemudian ada Cikarang Dry Port yang ditangani sejak mungkin 15 tahun yang lalu. Listrik, kami ada Cikarang Listrindo, ada Bekasi Power, ada PLN juga. Ya. Jadi kadang-kadang yang problem itu suplai gas. Nah, ini mungkin juga masalah sekali lagi infrastruktur. Betul. Tapi kalau di Kendal itu di sana bagus lagi juga gitu. Jadi itu juga infrastruktur di sana juga sangat mendukung. Jalan tol yang menghubungkan Priok dan Kendal kan bagus. Betul. Jadi sebetulnya Tanjung Mas yang tidak se-internasional Priok itu nggak terlalu masalah. Karena jalan tol itu memperbaiki logistiknya. Tapi gas itu juga masih sering dikeluhkan masalah kesediaan dan harga. Nah, kemudian listrik cukup, tapi kemudian jaringannya. Untuk segera mendadak orang membutuhkan 25 megawatt. Nah itu kan jaringannya lain sama yang keperluannya 1 megawatt. Ya. Nah seperti hal-hal seperti itulah. Makanya Kendal bagus. Karena perhatian pemerintah juga besar. Ini kan joint venture antara Jababeka dengan Semkop Singapura. Yang jadi semacam G2G. Diresmikan oleh Presiden dan Perdana Menteri Singapura. Berarti fokus pemerintah besar, dukungan besar baik pemerintah pusat, gubernur maupun bupati. Ini sangat penting untuk ditiru di tempat yang lain. Di Bekasi juga bagus karena udah pengalaman lama ya. Gitu. Kerawang itu bagus. Jadi yang bagus itu sebenarnya koridor jalan tol Cikampek sama Kendal Jawa Tengah itu bagus karena infrastrukturnya.